Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nemade Gatri Dewi dengan NIM 1911031346, nomor absen 31 dari kelas 4D Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran matematika mengenai kongruensi segitiga. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kongruensi segitiga. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu kongruensi segitiga? Baik, jika kalian belum tahu, silakan disimak video berikut ini ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, di sini terdapat lambang kongruen. Ini artinya sama dan sebangun. Lalu segitiga yang bagaimana yang dikatakan kongruen? Segitiga-segitiga kongruen adalah segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau sama dan sebangun. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. 1. Memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini terdapat dua gambar segitiga yang kongruen, yang mana sisi AC sama dengan sisi CD. Sisi AB sama dengan sisi CE, dan sisi BC sama dengan sisi ED. Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini ada tandanya. Nah, ini merupakan tanda yang mengartikan bahwa sisi ini sama panjang. Yang ini ya, anak-anak. Kemudian, mari kita perhatikan sudutnya. Nah, jika dilihat dari bentuknya, ini dapat dikatakan bahwa kedua segitiga ini memiliki sudut yang sama besar, yang mana sudut A sama dengan sudut C. Sudut BAC sama dengan sudut ECD. Sudut ACB sama dengan sudut CDE. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat dua segitiga kongruen. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah sisi-sisi-sisi. Nah, syarat dua segitiga kongruen jenis sisi-sisi-sisi berarti ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, contohnya seperti segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. Yang ini ya anak-anak, segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. Nah, kenapa bisa kongruen? Karena sisi PQ sama dengan sisi SR. Nah, sisi PQ sama dengan sisi SR. Kenapa bisa sama? Karena ada tandanya. Jadi, ini sudah diketahui ya anak-anak. Selanjutnya, sisi PS sama dengan sisi QR. Nah, yang ini ya anak-anak, sisi PS sama panjang dengan sisi QR. Nah, di sini juga sudah ada tandanya. Jadi, ini diketahui ya anak-anak. Selanjutnya, QS sama dengan QS. Nah, yang ini dia. QS sama dengan QS. Nah, ini berimpit dia. Kenapa bisa berimpit? Karena garisnya ini sama panjang. Jadi, QS dari segitiga PQS sama panjang dengan QS dari segitiga QRS. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, syarat yang kedua adalah sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi ini berarti dua sisi yang bersesuaian sama panjang
dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi tersebut sama besar. Nah, contohnya yaitu pada dua segitiga ini ya anak-anak. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. Nah, kenapa bisa kongruen? Karena sisi DE sama dengan sisi KL. Nah, yang ini ya anak-anak, sisi DE sama dengan sisi KL. Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini ada tandanya. Nah, ini diketahui ya anak-anak, sehingga panjang sisinya sama. Selanjutnya, sisi DF sama dengan sisi KM. Yang ini ya anak-anak, sisi DF sama dengan sisi KM. Nah, ini juga sudah diketahui. Ini dibuktikan dari tandanya ini. Sehingga panjang sisinya sama. Selanjutnya, sudut FDE sama dengan sudut MKL. Nah, yang ini ya anak-anak, sudut FDE sama dengan sudut MKL. Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini sudah diketahui. Nah, dilambangkan dengan nolnya ini ya anak-anak. Nah, sehingga besar sudutnya sama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, syarat yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Nah, sudut sisi sudut ini berarti dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut sama panjang. Nah, seperti pada dua gambar segitiga ini ya, anak-anak. Nah, segitiga GHI kongruen dengan segitiga OPQ. Nah, kenapa bisa kongruen? Karena sisi GH sama dengan sisi OP. Nah, yang ini ya anak-anak, sisi GH sama dengan sisi OP. Nah, kenapa bisa sama? Karena diketahui tandanya. Nah, ini menandakan bahwa panjang sisinya sama. Selanjutnya, sudut HGI sama dengan sudut POQ. Nah, yang ini ya, anak-anak, sudut HGI sama dengan sudut POQ. Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini besar sudutnya sudah diketahui. Nah, lambang buletan ini yang mengartikan bahwa sudah diketahui ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, sudut GHI sama dengan sudut OPQ. Nah, sudut GHI sama dengan sudut OPQ. Nah, ini juga sama. Ini juga sudah diketahui karena ada lambang garis melengkung ini ya, anak-anak. Sehingga besar sudutnya sama. Nah, anak-anak, jika dua buah segitiga telah memenuhi salah satu dari ketiga syarat dua segitiga yang kongruen, maka dua buah segitiga tersebut kongruen. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini sudah terdapat dua gambar segitiga. Nah, soalnya adalah buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Nah, bagaimana caranya membuktikannya? Nah, caranya kita lihat panjang sisi dan juga besar sudutnya ya anak-anak. Yang pertama, sisi BC sama dengan sisi CE. Nah, yang ini ya anak-anak, sisi BC sama dengan sisi CE. Nah, yang ini ya anak-anak, jadi dia sama karena telah diketahui. Nah, ini adalah tandanya. Sehingga panjang kedua sisi ini sama. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasi sudut yang ini dan juga sudut yang ini. Nah, ini sudut apa namanya? Nah, itu adalah sudut ACB sama dengan sudut DCE. Nah, sudut ini sifatnya bertolak belakang. Karena sudut ini bertolak belakang, maka sudut ini besarnya sama. Selanjutnya, sudut yang mana lagi yang bisa dibuktikan? Nah, sudut yang ini ya, anak-anak, dengan sudut yang ini.
Nah, apa nama sudutnya? Sudut ini namanya sudut ABC sama dengan sudut CED. Nah, sudutnya ini berseberangan. Berseberangan ya, anak-anak. Ini bisa diperhatikan pada gambar. Nah, selanjutnya, kedua segitiga tersebut sudah diketahui dua sudut dan satu sisinya. Maka, kedua segitiga tersebut terbukti kongruen. Dua segitiga tersebut terbukti kongruen dengan memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Nah, yang mana sudut, sisi, sudutnya? Yang ini ya, anak-anak. Sudut, sisi, sudut. Jadi terbukti ya, anak-anak, bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, lalu bagaimana menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga-segitiga kongruen? Nah, caranya itu, yang pertama, menggunakan sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Yang kedua, menentukan sisi-sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga, menentukan sudut-sudut yang sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada soal sudah tertera dua buah segitiga. Nah, segitiga ini adalah segitiga ABC dan juga segitiga PQR. Nah, segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga PQR. Kemudian, kita diminta untuk menentukan panjang PR dan QR, serta besar sudut PQR dan sudut PRQ. Nah, bagaimana caranya menentukan keduanya ini? Nah, caranya yaitu kita dapat menggambar ulang kedua buah segitiga ini agar bentuknya sama. Nah, kita gambar dulu ya anak-anak. Nah, di sini kita telah memiliki gambar segitiga yang bentuknya sama. Nah, selanjutnya segitiga yang ini kita isikan informasinya agar sama dengan informasi segitiga yang di sini ya anak-anak. Nah, kita namain dulu A, B, C. Selanjutnya kita isikan panjang sisi dan juga besar sudutnya agar sama dengan segitiga ABC yang di sini ya anak-anak. Nah, ya seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk segitiga yang ini kita buat juga sama dengan seperti segitiga yang ini ya anak-anak karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jadi kita isikan panjang sisi dan besar sudutnya sama seperti segitiga yang di sini ya anak-anak. Nah, karena di sini besar sudutnya 60 derajat, maka di sini adalah P. Nah, kemudian di sini kita telah mengetahui bahwa panjang sisinya 10 cm, sehingga di sini adalah Q. Nah, sama seperti segitiga yang di sini ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, otomatis di sini adalah R. Nah, setelah kita mengetahui kedua segitiganya ini, nah, sekarang kita akan dapat menentukan panjang PR dan QR serta besar sudut PQR dan besar sudut PRQ. Nah, berapa panjang PR? Panjang PR adalah 7 cm. Nah, ini ya anak-anak, panjang PR adalah 7 cm. Kemudian, berapa panjang QR? Panjang QR adalah 9 cm. Nah, yang ini ya anak-anak, panjang QR. Jadi panjangnya 9 cm. Kemudian, berapa besar sudut PQR? Nah, besar sudut PQR adalah 30 derajat ya anak-anak. Ini adalah sudut PQR. Nah, besarnya 30 derajat. Kemudian, berapa besar sudut PRQ? Nah, besar sudut PRQ adalah 90 derajat ya anak-anak. Nah, ini ya besar sudutnya.
PRQ. Nah, besar sudutnya 90 derajat. Jadi sudah terjawab ya anak-anak. Panjang PR dan QR serta besar sudut PQR dan sudut PRQ. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang kongruensi segitiga? Jika kalian belum paham, silakan pelajari kembali ya materinya. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa anak-anak. Sekian video pembelajaran matematika dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.